1, 2, 3, buang napas. Wih bunyi, bunyi. Naik lagi, naik. Kakinya lurus, kakinya lurus. Kakinya lurus, alright guys. Jadi yang harus dilakukan, kita harus adjust the selangkangan bro. Oh, I like it. Ya, mau. Jadi gue punya teman. Ada nih teman gue ya, center ya. Content creator YouTube ya. Host juga ya. Suka traveling. Damn. Who is he? Oh, it's me. Oh my God. What is up everybody? It's a beautiful day. Dan yang paling spesialnya nih ya, buat lu nih berdua kalau memang agak pegel-pegel, bisa kretek-kretek ya. Belum pernah ada kan di kosan ini kan? Definisi all in one ya. All in one. Jadi OPK plus bisa lah. Panas juga. Panas juga ini. Tapi ngelihat apa Corey ini reminds me of my rap days. Oke. What you mean? Artinya apa tuh Bang? Artinya apa bang? What you mean? Artinya apa dong Enggak, karena gaya dia rapper banget bro. Iya, Kebetulan aja, kebetulan. Jadi dulu gue suka nge-rap dulu. Oh gitu. Tapi gue penasaran gini sih. Lu kan tadi ngejelasin ke gue tuh lu tuh traveler juga kan. Nah, kok bisa dari traveler jadi ke kretek itu gue bingung sih. Long story short. Asik. Pokoknya itu intinya dari panjang jadi pendek. Nah, dari panjang jadi pendek. Lu harus pakai Google Translate kayaknya. Dari panjang jadi pendek ya. Gue suka main jet ski. Jatuh, lumpuh. Karena cervical gue kena. Cervical itu adalah tulang leher. Tepatnya di situ. Kan mulai dari C1 di situ. Gue lumpuh total dari leher ke bawah. Salah satu metode penyembuhan gue itu waktu itu dengan, kalau dunia kedokterannya namanya chiropractic. Chiropractic. Yes, gitu. Jadi ilmu memanipulasi tulang. Nah di situ gue ngerasa banyak banget benefit sampai akhirnya gue bisa kembali seperti sekarang. Akhirnya gue berpikir gue harus pelajari nih ini. Sampai akhirnya gue belajar. Jadi kretek gitu. Kenapa namanya kretek? Karena bunyi kretek. Ya. Tapi Kak Bima awal mulanya itu karirnya itu sebagai model ya? Dulu sempat modeling. Fashion show, asik. Fashion show sama nge-rap sih, dua hal itu sih. What I love dulu, tapi kalau modelingnya nggak love banget sih. Tapi kalau rapnya, I really love rap dulu gitu. Kalau travelingnya emang juga suka? My passion, emang suka dengan outdoor, suka hewan, suka alam. Jadi pada saat ditawarin program traveling, I was like, of course I wanna do this. It's something I like, gitu kan. Yoi nggak bro? Iya. You know me, bro. Damn. Cuman traveler men. Cuman yang gue penasaran dari tadi nih gue perhatiin. Ini kenapa men? Oh ini. Kepala lu. Itu ceritain dong Kak. Coba pegang dulu dong. Gitu. Jadi Nanti gue peluk kaget gue. Jadi kecil tuh nggak bisa diem. Jadi sebenarnya tuh di badan gue tuh luka tuh banyak banget. Cuman mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Jahitan-jahitan di mana. Ini salah satu yang paling jelas. Naik sepeda, jatuh kena kawat berduri. Sobek lah gitu. Ini salah satu memori pas masih kecil. Tapi katanya dengar-dengar teman lu ini kecilnya nih di Australia. Yap. Ya, jadi I grew up in Australia dulu, besar di situ. Makanya senang sama alam karena kan di sana itu masih banyak park, alam-alam, hewan di situ. Berarti hewan-hewan berkeliaran. banyak ya? Banyak. Di mana-mana. Kalau sekarang di sini susah nyari kayak Susah nyari kayak gitu. Nah, jadi ya karena itu mungkin yang membuat gue deket dan suka sama alam sih gitu. Tapi kan gini, lu kan dari traveling kan nge-host juga. Maksud gue memang lu tuh ngambil semua job itu lu suka kah? Atau memang karena tuntutan kerja kah? Atau memang kayak ya lu masih mencari aja apa yang memang benar-benar what you like gitu? Enggak, karena emang gue suka sih. Gue suka. Jadi gue tipe orang yang kayak gue tuh mau ngelakuin apa yang gue suka dan pasti gue menghindar hal-hal yang mungkin kurang cocok buat gue gitu. Karena gue nggak bisa menjiwai dan gue nggak akan have fun juga. Jadi buat apa? Jadi itu semua gue suka. Gitu. Jadi lu jalanin aja gitu. Jalanin. At the end sekarang fokus ke si kretek ini. Kretek sama hewan-hewan tetap. Hewan-hewan Itu tetap masih utamanya gue gitu. Karena gue hidup sama banyak hewan juga di rumah.
Tapi ya dengan waktu itu kecelakaan gue ngebuka jalan yang mana gue nggak nyangka juga kan, tiba-tiba gue keretak editor, wih viewsnya viral gitu. Ya udah, gue bikin lagi dong gitu. Dan akhirnya sampai sekarang. Gitu ya. Emang ada binatang apa aja tuh di rumah tuh? Di rumah sekarang ya untuk at this moment anjing ada 12. Buset. Banyak ya? Banyak ya? Anjing. Harus echo anjing. Gini. Ehonya 12. Jing. That's it. Yang kucing jangan lo echo, nggak habis 27 bro. What the color is? Different colors bro. White cat? White, black, orange. Or lengket? Oke, nah jadi hebat ya. Anjing 12, kucing, terus ada ular. Tadi ada 2. Satu yang gede banget lagi gue titipin di Audrey yang 5 meter. Beratnya kurang lebih 60 kilo, no. Python. Python. You know? Python. I know that. Siapa tuh? Iya. Anaconda itu makannya biasanya kambing. Kalau kita anak kosan makannya mie. Kita kan makan anak kosan. Tapi hewan pertama lo apa? Hewan pertama anjing. Anjing. Iya, itu 2 pas di Australia. Why you choose a dog? Why dog? Karena satu, ya ini salah satu hewan paling pintar. Dan dengan hewan paling pintar kita bisa interaksi. Gitu kan. Kayak relationship aja, kan harus bisa interact ya kan. Saling mengerti, bener nggak? Bener lah. Nah sama hal dengan hewan juga, kalau kita nggak bisa interact buat apa? Karena jujur misalnya ular nih, kita ngomongin ular. Berdarah dingin, kita nggak bisa gitu. Seorang sedekat-dekatnya mau ular, kita taruh ularnya, terus dia lagi ke sana. Here, come. Gak akan. Gak ada connection. Asik. Nah, with dogs, kita bisa ada kedekatan, kita bisa ada bond, kita bisa ada relationship. Gitu. That's the reason why. Anjing pertama itu jenisnya apa, Kak? Anjing pertama dulu, oke ini kan dari kecil tuh udah punya anjing ya. Cuman anjing pertama yang mulai deket itu seekor Labrador. Dulu Labrador tuh ukuran lumayan besar. Dan dia hilang pas di Australia. Ini ceritanya tuh gila magnificent dan membuat gue makin cinta sama anjing gitu. Dia hilang, terus 1 year later, gue lagi jalan sama kakak gue di Australia. Terus gue ngeliat anjing kayak si Moro dulu. Karena dia black Labrador, cuman blacknya gak pekat banget. Terus I'm like, gila itu kayak anjing gue. Terus gue teriak, Moro gitu kan. Ini ada pasangan bule, ini gue merinding ceritanya. Tiba-tiba anjingnya ngebalik, ngeliat, lari bro ke kita. This was after a year plus gitu. Almost 2 years gitu. Kita sayangin dia, udah gede, sampai nih couple datang. Terus dia bilang, gila gue ngerasa gak enak banget. Gue waktu nemu anjing ini, is this your dog? Tapi dia udah 2 tahun dong sama owner barunya. Said yes, it's ours, tapi now it's yours gitu kan. Lu udah pelihara. Udah akhirnya kita ngomong-ngomong, dia walked away, dia jalan terus dia ngeliat ke belakang, one last time, dia jalan lagi. Sedih sih ya. Kalau misalnya Kesetiaan seekor anjing itu crazy. Emang si anjing tuh setia banget lo. Parah lo. Gila lo, anjing. Tapi kenapa kalau cowok nggak setia dibilang anjing juga ya? Anjing. Itu yang gue bilang gitu. Kadang ngomong orang anjing itu gue nggak tahu ini komplimen atau malah ngejelekin. Karena anjing itu bener-bener bagus banget karakternya gitu loh. Lu juga punya peliharaan kan namanya Snowy ya? Itu awal mula adoptnya gimana tuh? Wah, Snowy Karena punya ketraumaan sendiri. Iya, jadi kalau udah kita ngomongin hewan dan kita sayang sama hewan, itu tuh udah kayak anak sendiri gitu ya. Makanya kadang kalau kita ngelihat, mungkin buat sebagian orang aneh gitu, ibu-ibu gendong anjing ya, mungkin mereka udah ngerasain kayak anaknya sendiri gitu kan. Nah, dulu tuh gue punya anjing yang terdekat sama gue pada saat itu, Shiro namanya, anjing Rottweiler. Terus setelah dia meninggal, wah gue tuh kena banget karena it was the only dog. Itu kayak partner gue dalam banyak hal lah gitu kan. Jalan pagi bareng, lari, itu yang memotivate me karena anjing itu come with very positive energy. So kita pulang capek aja tuh disambut dengan kasih sayang, mau kita lagi nggak ada duit kayak mau kita lagi kayak gimana. Nah pas dia mati, dia meninggal, akhirnya gue trauma, gak mau punya anjing lagi. Itu udah 4 tahun, datanglah Snowy ke dalam hidup gue. Gak disengaja juga, lewat temen yang nawarin, udah gue tolak. Sampai akhirnya gue luluh juga gitu pas ngeliat anjingnya. Nah udah akhirnya gue juga masih gak mau, gue titip, udah deh buat kamu aja, buat pacar gue saat itu. Tapi karena gue suka main ke rumah dia, gue ngeliat dia si Snowy terus kan, akhirnya makin dekat, akhirnya kita ganti-gantian peliharanya. Dan di situ awal mulai trauma gue terhadap
pelihara hewan itu sembuh gitu. Gitu. Sayang kita nggak bawa, kenapa kita nggak bawa Snowy? Iya. Ada yang takut pasti di sini sama anjing, jangan-jangan. Buat gua Enggak sih, kalau gue biasa suka aja. anjing. Suka Makanya ya? gue kadang suka mainin Kimau. Anjing. Buat gua anjing hewan yang biasa aja. Karena gua suka dibilang biasa aja anjing. Sudah gitu gua. Tapi ini pertanyaan masalah anjing nih. Kan semua anjingnya lu pada pintar semua nih ya. Katanya saking pinternya masuk SPMB loh katanya. Gila. Nah itu sebenarnya lu sendiri yang latih atau memang dari awal belinya atau dari awal adoptnya udah pinter atau gimana tuh? Latih sendiri, belajar sendiri juga gitu. Banyak trial and error gitu. Cuman nggak ada yang disekolahin gitu. Dan kebetulan karena waktu itu awal gue mulai ngelatih lebih serius itu dengan Snowy kan. Nah, dan memang anjing Golden itu 5 anjing terpintar di dunia. Jadi apa yang gue ajarin ke dia juga dia cepet nanggepnya gitu. Karena di situ yang memotivasi gue adalah pada saat waktu itu gue posting mengenai hal baru yang bisa dilakukan. Saat itu tuh masih menjadi suatu hal yang aneh untuk banyakan orang Indonesia gitu. Ih, anjing tuh bisa kayak gitu ya. Nah, akhirnya gue semakin termotivasi untuk ngelatih dia. Sampai akhirnya dia bisa 40 perintah lebih gitu. Bisa ngambil barang buat kita, bisa buang botol plastik di tempat sampah, bisa macam-macam. Oh bisa sampai sebegitunya? Bisa segitu, karena gila anjing itu pinter banget sebenarnya. Gimana batasannya itu adalah kemampuan antara fisiknya dia, gitu. Kalau udah mustahil yang akan bisa dilakukan, sama gimana kita bisa melatihnya gitu. Banyak anjing-anjing yang luar biasa gitu. Tapi itu kakak otodidak sendiri? Belajar sendiri. Dan awalnya itu kayak lebih kayak simple gitu. Jadi namanya itu positive reinforcement. Di saat dia ngelakukan hal yang baik, kita kasih treats gitu. Jadi kadang ngelatih anjing itu nggak selalu kita ngarahin. Misalnya, contoh A kita ngarahin ya, sit gitu. Kita ambil makanan, kita dorong pantatnya ke bawah. Pada saat dia ke posisi sit, kita kasih makanannya. Nah dia akan akhirnya belajar, oke, pada saat pantat gue nempel, makanan masuk nih. Jadi ke-save gitu dia. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah itu yang kita latih. Ada halnya pada saat dia ngelakuin sesuatu, baru gue kasih reward misalnya. Snowy kan, anjing kan suka jilat ya. Iya. Ya. Nah tiba-tiba dia, gitu. Gue langsung ngomong, lick, gue kasih makan. What did I do? Why did I get this food? Gitu kan. Nah udah, nanti gue lagi ngomong lagi, terus dia, lick, gue kasih makan. Oh, pada saat gue kayak gini, ada kata lick, diasosiasiin, gue dapat makan. Next dia, kita lick, dia langsung. Jadi pada saat dia dapat endorsement, gue tinggal suruh dia taruh makan di depan, lick dia. Gitu. Berarti memorinya bagus ya? Bagus. Oh, jadi dikontenin sekalian juga sih pada Snowy-nya berarti? Maksudnya? Misalnya untuk kalau ada brand atau apa konten juga sekalian? Snowy memang dulu banyak karena dia kan bisa dilatih macam-macam gitu. Dia sempat di-endorse buat traveling show juga dan lain-lain. Dia ada traveling show-nya, jadi dia udah para layang, dia udah jet skian gitu, dia udah banana boat, udah ATV-an gitu. Jadi dia udah tahu lah hal-hal ini tuh dia udah bisa ikut, udah ngerti, udah paham. Jadi bondnya juga udah bagus. Berarti bisa sepanjang itu hubungannya dong? Banget, gitu. banget gila. Tapi sorry kalau misalnya nih ada yang tertarik sama Snowy dan ingin adopt misalnya itu, lu bisa apa yang lo lakukan? Nah ini jadi dulu gue diundang ke Om Deddy, ya kan. Nah gue jujur gue nggak tahu bercanda gimmick, tapi dia nawar Snowy saat itu sampai ke titik dia mau tuker jamnya, dia mau nawarin berapa ratus juta sampai ke 2 miliar gitu. Nah, tapi gimana ya? Mau dia katakan gue nggak tahu itu real atau nggak. Cuman gue udah nggak kebayang aja gitu. Gue bakal nyerahin yang rasanya kayak anak gue untuk sejumlah uang gitu. Mungkin buat orang lain, gila, kan lo bisa beli Golden Lion gitu. They will not be the same Snowy gitu loh. Tetap tiap anjing itu punya karakter yang berbeda. Walaupun dengan uang itu gue bisa beli Golden Lion, it's not. It's not him. Gitu. Jadi gue nggak akan lepas ever. Gitu. Jadi dia udah bener-bener untuk Snowy itu udah ya insya Allah hidup matinya sama gue. Tapi gue gak kebayang sih, jadi dulu kayak tadi ada berapa, 12 anjing, 20 kucing. Itu cara manage-nya gimana? Gak mungkin sendiri dong? Gak mungkin. Gue emang ada pekerja yang khusus untuk ke hewan 2 gitu kan. Total di rumah ada 5, khusus ke hewan ada 2. Tapi tetap kita harus ikut lihat. Karena sekarang ada sapi juga di rumah. Ada sapi juga ada? Ada sapinya jerapah. Ada sapi. Berarti ada? Lama-lama jadi kebun binatang. Sapi juga. Ada sapi? Iya, jadi waktu itu kan gue berangkat keluar kota buat belajar mengenai harimau karena pengen punya gitu kan. Terus pas gue tahu budgetingnya berapa, gue pulang bawa sapi aja udah. Gue bawa
Gue bawa makanannya aja gitu kan. Gue akhirnya pulangnya bawa anak sapi bro gitu. Dari 150 kilo sekarang udah setengah ton. Tapi mereka dia sama kucing sama anjing ya nyambung main gitu. Tapi beda tempat kan, saya ada kayak tempat-tempat sendiri apa gitu. Jadi dia ada tempat istilah tempat parkirnya dia lah gitu. Kalau malam dia tuh ada ke tempatnya sendiri, dia diikat di mana dia akan fokus makan. Tapi dari pagi atau siang atau sore dia dilepas di halaman luas bareng anjing. Dan kadang dia duduk ya sama anjing aja ngelilingin dia gitu. Tiduran bareng, dijilatin mukanya sama anjing, apa dibersihin mukanya gitu. Berarti basicnya mereka tuh sebenarnya bisa juga berbarengan. Bisa banget. Tapi bisa kehilangan identitas itu sapi. Nah iya benar. Sumpah, sapi rasa anjing. Serius. Jadi dia nggak mau gitu, gugu. Wah, lebih serem sih itu. Lebih ke karakter mainnya sih. Terus kalau lompat-lompat gitu. Terus kalau gua kemana-mana diikutin, lucu banget deh. Lucu banget serius. Gemes banget. Nanti kurban dipotong tapi. Nah enggak. Tapi benar. Itu pernyataan dia karena emang awalnya. Jadi gini. Dulu pas gue nggak ngerti esensi kurban kan, gue cuman beli hewan antar ke masjid gitu, jangan nyampe malam diantar. Cuman lama-lama pas gue ngerti kita harus rawat dulu, kita harus kasih sayang. Akhirnya gue bilang hewan kurban yang mau dikurban antar ke rumah dulu, dimana gue akan mandiin, akan sikatin kakinya sampai bersih, gue akan sayangin gitu. Wah udah ke tahap itu tuh, setiap nganter gue nangis. Nextnya lagi, udah itu semua gue ikut pegangin. Bacain, tenangin dia, dan beda di saat kita udah siapin hewan kurban, kita udah sayangin, mereka bener-bener jatuhnya pun gak berontak. Wah itu gue nangis, maka dipotong, cuman gue yakin itu buat kebaikan. Terus gue bilang sama my wife, sayang, aku mau next level nih imannya nih. Aku mau pelihara dia kecil, 2 tahun lagi kita kurbanin. Gak mungkin bisa lah, pasti udah sayang. Harus bisa dong, kita harus niat. Pengorbanan ya? Gitu. Datanglah si Bubuy namanya. Oh namanya Bubuy? Bubuy. Jangan nangis mau sama. Jangan nangis, Mam. Sama kayak gua. Gua kalau kurban nangis mulu gua. Kok nggak dapet paha kiri ya? Gua mikir paha kiri. Nggak dapet. Datanglah Bubuy. Hari keempat, kemanapun gue pergi, dia udah ngikut. Ditinggal di kandangnya, gue keluar. Kuk. Lah ini sapi. Tapi Sapi. dia bisa sampai nangis. Di situ gue udah bilang, and then I told my wife, sayang bener nggak bisa. Apa aku bilang nggak mungkin bisa lah. Jadi ya udah gue pelihara aja. Gitu. Wow. Deep sih, gila sih kalau udah punya hewan tuh, aduh. Even seekor sapi sekalipun gitu loh. Iya kan? Daripada sedih-sedih, gue ngambil makanan dulu ya, Mam. Iya. Boleh lah ya. Cemilan ya. Oh terus juga bener gak sih kalau Snowy itu suka rendang dan harus di ruangan yang ber-AC? Snowy basically suka semua jenis makanan. Itu emang lu ajarin kah atau lu kasih makan Enggak. Dia jadi kalau harus kasih edukasi hewan itu nggak boleh makanan manusia, karena kadang makan manusia itu mengandung garam gitu, hal-hal yang nggak dibutuhkan lah. Tapi memang dia bisa makan apa aja gitu. Bahkan dulu pelatihan dia tuh pakai pisang goreng. Wadaw. Nah dan dia tuh hewan yang lebih suka makanan kayak roti, coklat, dimana coklat sangat nggak boleh ya, susu gitu dibanding daging. Dia kok udah nyium roti-rotian, wah dia udah gila nah. Sorry, tapi coklat tuh kenapa nggak boleh? Karena ada sesuatu dalam coklat yang beracun, apalagi yang namanya dark chocolate. Cuman kalau mungkin kayak coklat, milk coklat masih oke lah, cuman tetap nggak boleh. Itu bisa bikin pencernaan mereka berantakan. Gitu. Nah, Snowy bisa semua? Dia suka semua, tapi kalau coklat, kadang gue dari biskuit kecil yang ada coklatnya gue kasih dikit buat dia, karena dia mupeng. Dia tuh kalau di samping kita nih lihat makan, dia ngeliatin terus dia udah mulai ngecas gitu, aduh kasihan banget. Ya aduh gitu. Nah anyways, akhirnya ada waktu itu ada jadi kayak temen kita tinggal di kompleks gitu kan, kompleks keluarga. Terus ada yang beberapa yang disewain gitu. Tiap datang ini baliknya itu bau rendang memang mulutnya gitu. Emang ini kenapa gitu? Ada kasih makan. Gue akhirnya kan paro dong gitu kan. Tiap malam bau rendang. Akhirnya gue ikutin. Nggak keluarin nih sore-sore. Datang orang bawa nasi padang. Snowy-nya mana? Dia biasanya kalau saya makan mau juga sih selalu beliin dia. Ya ampun. Dikasih rendang. Iya dikasih nasi padang. Jadi saking dia suka diikutin, nanti setiap beli buat dia nih, jam tujuan dia beli 2, 1 buat Snowy. Gila jadinya. Cuman berapa lama kadang kalau misalkan lu ada kayak new pets gitu, berapa lama lu untuk tahu, oh kalau anjing ini atau binatang ini tuh karakternya seperti ini ya? Oh cepet sih. Biasanya sebelum milih juga udah bisa tahu sih. Cepet. Kalau udah biasa, kayak udah nyetir mobil gitu. Lo udah biasa sama mobil bawaan lo.
Lu pindah ke mobil lain, pasti cepet kan? Butuh adaptasi tetap ke kedalaman kopling, gas, apa segala macam. Tapi nggak lama gitu. Nah, ini dia nih masa Udah muda masa kita. muda deket Maju ya. dari dia nih. Gue bukan masa muda, masa jahiliyah gue. Masa jahiliyah, gile. Snowy kalau makan pizza udah pernah dikasih Wah, Lester? gila sih. Pizza, Suka? dia udah hampir makan semua. Iya. Yes, kecuali paling pork. Oh, kenapa? Karena we don't eat pork kan, jadi ya dia nggak makan. Tapi bener gak sih kalau misalkan kita kasih anjing daging juga makan kan? Daging mentah sama Itu enggak sih, itu sebenarnya sama daging apa yang masak katanya bakal lebih jinak kalau yang udah dimasak. no, bukan enggak. Karena itu kembali ke basic hewannya tersebut gitu. Kalau hewannya memang hewan buas, mau kita kasih bukan daging pun tetap akan buas gitu. Dan Snowy juga dari kecil memang makannya tulang sapi sama daging-daging yang mentah, dan dia nggak membuat dia ganas karena memang dia jenis golden, dan golden itu baik gitu kan. Termasuk syuting My Trip My Adventure diajak? My Trip, My Adventure! Dorong! Buang gitu kan. Iya. Dari 10 meter nggak tahu tuh landingnya gimana ya kan, kepala duluan, pantat duluan, nggak tahu. Wah tapi bahaya sih, nggak boleh sih. Pernah lo kayak gitu? Hah? Pernah loncat dari ketinggian itu? Oh pernah lebih lah, kalau My Trip sih lebih 20 meter. Ternyata air walaupun bentuknya cair, kalau ketampar sakit juga. Sakit lah. Iyalah, aneh banget anjir. Gila lu. Ternyata kita mikir karena air aman-aman aja. Bam! Dari berapa meter waktu itu? Itu masih kolam renang Senayan ya. Itu di bawahnya lagi. Di atas jiper yang ngeliatnya. Aduh. Ih, lu dari mana? Dulu di Padang itu hampir 20 meter. Waduh. 20 meter. Jadi ngeliatnya tuh udah yang kayak, aduh, dibayangin, ada yang makin takut, udah mundur, tunggu action aja, udah jalan. Nah cuman memang kalau udah dari ketinggian di atas 10 meter, kita udah harus bisa cara positioning body. Kalau kita landingnya duduk aja, wah itu berantakan ke atas. Jadi harus vertikal gini ya? Harus lurus, kakinya kita lurusin biar pecahin air dulu gitu. Tangan juga kalau bisa rapet, karena kita udah itu sakit. bahaya, Pak. Bahaya. Kayak gini soalnya nggak pecah. Ini nggak Keluar. ingat airbag. Pecah Tapi kayak nggak gini. pernah nggak ada kejadian kalau misalnya lompat dari ketinggian terus kena karang atau apa gitu? Enggak, Atau, karena kita pasti akan cek dulu. Jadi setiap kita mau loncat, kita udah di bawah dulu, udah ngeliat kedalaman, atau minimal kita udah tanya sama penduduk setempat gitu. Tapi banyak host yang lompat, landingnya salah, akhirnya sempat ada yang ngerasain lumpuh dari sini ke bawah. Dan bengkak sampai berapa bulan itu? Waktu itu ada bule itu sampai biru, itu dia landing tuh dia di Jogja, paling cuma 11 meter doang, enggak doang 11 meter lumayan. Tapi dia landing itu agak ke depan, pak langsung biru satu Sama juga. tadi gue jatuh dari tangga makanya biru semua. Wih, Aduh. guling-guling tuh ya dari tangga ya. Itu berarti terakhir masih My Trip atau belum? Udah. My Trip lagi bungkus dulu sekarang, cuman mungkin akan jalan lagi. Berarti bareng Richard dulu ya? Apa Richard Kyle, terus Marshall Sastra, Densu, semua David, Nadine, Chandra, semua itulah. Tapi di antara itu semua yang paling berkesan di daerah mana nggak? Nah ini nih, banyak sih sebenarnya, serius banyak. Cuman waktu itu pernah kita ke Sangerta Laut, wah itu bener-bener yang namanya di bawah laut itu bening, keren banget Sangerta. sih. Iya, Sangihe. Sangieta. Itu pulau mana, Pak? Gue daerah Padang deh kalau nggak salah. Oh, daerah Padang. Sumatera. Cuman dari situ gue inget gue masih harus naik boat itu mungkin 4 jam. Ke lokasi titik kita snorkeling. Tapi itu salah satu terbening yang dalam pengalaman gue pernah gue alamin ya. Karena kan biasanya itu kan kalau kita masuk ke laut tuh it's all about visibility. Hanya bisa 2 meter, 3 meter. Tapi ini tuh kayak bener-bener kayak di atasnya sejauh mata memandang gitu. kelihatan semua. Keren banget. Gokil. Sangieta. Tapi kan lu harus nginep kan, kalau namanya syuting MTMA itu kan lu harus nginep. Ada kejadian horor gak? Lu percaya setan atau enggak nih? Oh ada lah, gila banyak. Lu percaya? Of course man, they live with us bro. Dari kecil itu gue digangguin sama mereka. Ah serius Oh lu? my Pakai goodness. bahasa Inggris juga dong, Ma. Dude. Ah serius you? Jadi gini tuh. Pas gue tinggal di Australia, yang paling nakutin tuh orang akan bilang there's a monster under your bed. Udah gitu ada monster di bawah tempat tidur kan. Sebelum tidur kita lihat nggak ada apa-apa tidur. Sampai sini kuntil anak, genderuwo, Pocong, tuyul. semua gitu kan gila. Nah
Gue tuh dari kecil sering digangguin lah bro intinya. Dan gue tuh kayak memang punya bakat ke arah sana. Ada sixth sense berarti bahkan di tahap yang gue pernah ngelihat seseorang, dia memang bergerak di dunia horor gitu. Dia punya YouTube channel segala macam. Gue ngelihat dia berubah gitu loh. Maksudnya berubah gimana? Jadi gue kayak lagi ngomong sama lo. Even though ini cuman via live ya. Terus tiba-tiba dia berubah nih gitu. Hanya split second 2-3 detik. Nah terus pas gue ngomong sama dia bilang karena lagi banyak yang nonton mungkin ya. Oh enggak, itu cuman mungkin glitch doang gitu. Udah kita lanjutin, selesai dia nelfon. Kamu ngeliat salah satu pengikut aku sebenarnya. Kamu ini ada bakat, mau gak aku mentorin gitu. Cuma gue mikir, masa udah gue ke anjing, ke kretek terus gue main juga. Setan juga gitu kan. Gue pikir udahlah, janganlah gitu. Bisa lu gabung kali kretek kunti jadi kretek kunti. Bunyi gak tuh masalahnya? Oh bunyi gitu. Kali aja. Nah jadi, tapi salah satu kejadian adalah waktu itu. Jadi ini pas banget nih. Ini daerah Sangihe juga. Jadi dulu itu orang-orang di sana kalau dikubur itu dalam sebuah batu kotak tebal gitu yang mana dipersiapkan untuk mereka dan kadang turun temurun. Jadi nanti misalnya bapaknya, nanti cucunya di situ juga di tulang-tulang bapaknya. Nah mereka itu percaya mereka tuh dikubur dalam posisi seperti halnya kita pada saat di perut begini nih. Nah baru ditutup nih batunya dari atas. Terus dikasih tanah liat gitu. Nah, waktu itu, jadi ini di luar tuh ada gambar. Nah, gambarnya itu adalah pekerjaan dia semasa dia masih hidup. Nah, terus misalnya ada satu nih, ada ibu-ibu, ada kayak cewek, terus lagi mau keluar sesuatu, terus keluar, terus akhirnya jadi bayi. Dia dulu bidan. Ada satu lagi. Gambar cewek sudah tanduknya, ngeri banget tuh pas gue liat itu. Wih, kocak ya. Ternyata dia adalah dukun. Oh ternyata dukun. Digambarkan kayak gitu. Ada tanduknya gitu. Oh ini beran tua banget ya. Nah salah satu nih patah nih gara-gara pergeseran tanah. Nah terus gue kayak, gue mau deh masuk ke situ, gue mau ngerasain kayak gimana. Gue masuk ke situ, sempit, panas gitu kan, gue deskripsiin gitu. Udah, gue pulang. Gue kan waktu itu pas sama Nadine Chandra bagian laut, gue bagian darat tuh. Dia di kamar, I said hello to her, it was maghrib. Gue jalan ke kamar gue, ambil air wudhu buat sholat maghrib. Pas gue Allahu Akbar, ini tuh tempat kita nginep tuh kayu. Itu dari ruangan depan, itu jalan, pelan tapi pasti. Krek, gue pikir ya Nadine. Nah kamar gue tuh dibuka. Dia berhenti pas di pintu, di situ. Terus gue dalam hati ya, gue mikir rasional Nadine ke situ. Tapi kok berhenti doang, kok diem doang. Sampai gue tuh gemes, gue pengen banget yang kayak gini gitu. Tapi gue pikir, enggak dong, gue lagi sholat, gue harus khusyuk, gue harus fokus. Udah gue selesai sholat, baru gue nengok, nggak ada. Jadi bener-bener berhenti and gone di situ. Gue langsung kamarnya Nadine, gue belum ngomong deh kayak, iya, gue dengar ada yang jalan, nyalain semua lampu. Jadi mungkin makhluk itu yang tadi di kuburan itu sempat ngikut. Lu iseng kayak masuk ke tempat gue mau coba ngikutin lo juga. Untungnya gue nggak langsung tidur. Mungkin kalau gue tidur langsung ketindihan. Tahu ketindihan kan? Iya. Terus ngapain di kamar? Hah? Oh udah langsung. Apa yang harapkan? Ya maksudnya ya Kan selesai sampai situ. Iya, abis itu apa gitu ya. Iya, balik ke kamar gue lah bro. Tapi Apa yang lu harapkan? Dia mau Nadine apa yang lu harapkan? Sampai situ ceritanya. Penasaran gue. Ini awal mulai gosip tuh kayak gini-gini kan. dia kan lambe kori namanya. Oh gitu ya? Lambe kori. Terus katanya lu pernah jalan kaki 11 jam tuh maksudnya gimana tuh? Wah itu gila banget. Jadi kalau kita ketemu sama orang daerah, apalagi yang daerah banget, kita jangan pernah bisa percaya setengah jamnya dia atau sejamnya dia. Aduh. Kita waktu itu lagi mau ke kuburan tempat persembunyian Nakamura, salah satu pokoknya orang yang dulu pernah perang bahasa Jepang itu. Udah gitu berapa sejam setengah kita jalan. Udah sejam dikit lagi kita jalan. Jalannya never ending bro. Dan gua waktu itu lagi di indoor sama sepatu yang sepatunya terlalu kecil. Gua kaki gua 47,5. Sepatunya 46. 47,5? Iya. Gue aja udah 46 udah gede banget anjir. Gue 47,5 nomor 13. Gue matanya bisa boncengan itu. Satu laki lagi. Ini gue 43. Bisa dua ya.
Menghemat biaya gila. Terus Nah udah gitu nggak selesai sampai pertama produser gue berhenti. Wah dia udah 4 jam jalan dia nggak kuat. Salah satu trackernya jago banget potong-potong dahan bikinin kayak apa dari daun gitu-gitu kayak rumah kecil deh cepet banget. Kita lanjut. Itu gue sampai waktu itu jadi di depan gue nendang kayu. Gue waktu itu belum tahu itu lebah tanah, tapi gue inget banget itu tuh hitam kuning kayak European wasp. European wasp itu adalah wasp itu apa bro? Di atasnya bee. Ada tawon. Digigit itu 5 menit tuh mati. Itu salah satu hewan yang paling berbisa kan bisa tinggi banget. Gue digigit kanan kiri, yang satu gue cabut, yang satu lepas sendiri sakitnya minta ampun. Gue udah diem doang tuh, gue cuma liat jam doang karena kalau itu berbisa, gue udah pasti mati. Gue cuma lihat jam, dan European wasp itu 5 menit itu udah mulai sesak napas. Gue lihat jam, 5 menit. Baru gue lega. Karena gue biasa happy kayak, Bim lu tadi kenapa? Baru gue jelasin ke mereka gitu. Udah lanjut lagi, kreatif, ketempelan lipan apa segala macem. 11 jam baru nyampe sana, udah gelap, gak bisa take pula. Jalan lagi 11 jam. Anjing, wah gila. Kuku gue copot dua-duanya. Gila, sepatu kekecilan cuy. Gila bro. Jadi besok itu kuku gue tuh kayak udah mulai kayak gak ada rasa gitu, mati rasa. Biru. Udah potong. Lepas ganti kuku baru deh. Aduh. Itu sakit banget, serius. Efek sepatu kekecilan tuh kan main-main. Temen gue sepatu kekecilan nih. Jalan 3 jam doang. Aduh begini jadi. Jempol kaki. Tapi selama My Trip My Adventure gitu lu pernah ketemu hewan buas yang memang uncontrolled gitu? No. Thankfully enggak. Waktu itu gue sempet harus berangkat yang kayak di Jawa itu tuh. Ada pengurus pesantren yang punya harimau. Mungkin pernah lihat tapi nggak jadi. Entah kenapa. Tapi gue waktu itu pernah renang di sebuah tempat. Jadi ini tuh banyak pulau-pulau gitu dan deket hutan bakau. Nah tapi katanya di tempat yang kita mau renang ini aman, gak ada buaya. Tapi gak tahu kenapa feeling gue tuh udah kayak agak gak enak gitu. Dan hewan-hewan seperti shark sama buaya itu sangat peka terhadap getaran di air. Jadi kalau kita bikin splash, karena splash ini tuh kayak hewan yang dalam keadaan sakit gitu, dan mereka akan datang. Jadi gue hari itu gue ingat buat gue renang tuh pelan, nggak biasa kayak gue pecicilan, banyak gaya, ada drone gue tenang, gue ke drone juga yang kayak gitu, bukan kayak lempar-lempar air. Nah, udah syuting selesai, kita kembali ke pulau kita. Terus si orang di pulau itu yang nyambut kita bilang, oh di sini hati-hati ya kalau main di pinggir air, apa di kapal jangan di pinggir-pinggir, apalagi kapal sampan gitu, karena banyak yang diambil sama buaya. Terus gue bilang dong, wah untung banget ya karena di tempat kita renang tadi nggak ada buaya. Di mana? Gue kasih tahu, kata siapa nggak ada buaya di situ? Di situ ada, tapi memang nggak banyak. Wah, gue pikir untung gue selamat. Tapi lu pernah ada rasa ketakutan gak sih Kak sama hewan-hewan? Walaupun lu pecinta binatang banget nih. Sebenarnya sih kalau takut ya gimana ya? Ada yang bilang kan fear itu is an illusion ya. Dan gue tuh percaya bahwa fear itu an illusion gitu. Cuman ada kalanya kita harus takut karena kita harus hati-hati gitu. Misalnya pas main sama kobranya Panji, kita tahu dong kobra itu berbisa gitu. Garaga ya kan. Maksud gue ya gue harus menghindar, nggak mungkin gue sok berani. Oh gue datang tiba-tiba gue lagi kena apesnya kegigit, bisa pula lagi gitu. Paling itu sih. Sama kalau hewan yang paling gue takutin adalah buaya gitu. Karena ini hewan yang kalau lo ketemu nggak akan ada ampun. Kita mau ketemu hiu segede apapun, great white, tapi pas dia datang kita eye contact, kita bisa push it away. Oh itu bisa? Bisa, definitely gitu. Yang penting makanya kalau kita mau nyelam di mana ada hiu, kita tuh back to back gitu kan, pas diving. Tapi kalau buaya nggak ada ampun guys. Berarti kalau buaya tuh emang langsung nerekam aja? Udah langsung nerekam, nggak ada takutnya. Mau kita gerak, mau kita liatin, apalagi mereka di air-air yang keruh ya. Dan dia udah bawa kita ke dalam, selesai. Wah, pantas buaya darat kayak gitu semua. Nggak gitu ya. Buaya laut yang makannya begini, buaya darat makan begini. Beda makannya. Gila. Tapi kan ada banyak konten kreator ya di dunia maupun di Indonesia. Favorit lu sendiri siapa nih? Oke, kalau dari luar mungkin salah satunya Dean Schneider ya. Dean Schneider, dia gila banget sih. Maksudnya dia berawal dari orang yang sukses di kehidupannya, businessman, tapi dia ninggalin itu semua buat passion. Gitu, itu gokil banget. Dan kedekatannya dia sama harimau sampai diterima dalam sebuah pride. Kan kalau anjing itu pack, kalau harimau itu pride ya.
itu sih gila banget sih. Dia benar-benar bisa berdekatan sambil mereka makan. Ini yang gue bilang nih, harimau di elemennya makan hewan mentah yang masih berbentuk, dia bisa di situ. Nah, karena dia nggak, maksudnya dia apakah tahu cara untuk dia pun tidak diserang atau gimana? Jadi gini, pertama dia udah ngerawat dari kecil. Kedua, dia tahu boundaries, tahu batasan gitu. Bahwa kalau di anjing kita bisa alpha, kalau di harimau kita nggak bisa. Kecuali kita siap untuk berantem sama mereka. Gitu. Oke. Dan kita pasti akan kalah gitu. Jadi di situ dia diterima dan dia nunggu. Tapi kalau lagi makan, dia mau masuk untuk ngambil, dia akan dihantam. Jadi dia tahu boundaries, tapi dia bisa sedekat itu. Cuman dengan segala perjalanan lu nih kan, sekarang lu dari kereta, mulai terus hewan juga. Lu pernah ngebayangin gak kayak at the end game gue tuh apa? At the end! Yo! At the end! End game lu At the end, we all die. Yes. Bener nggak? Bener. That's right. Sebuah tren yang akan pasti adalah bahwa kita akan meet our death. Betul. Tapi sebelum die seperti apa? Oke, jadi gini. Guys, I love animals so much. I love humans, like, gue ngeliat kalian semua nih, I love you all, gitu kan. Can you imagine, gue ngurus hewan dari dulu. Gue ngurus ponakan-ponakan gue. And finally, insya Allah gitu, I will have my own child this year. Amin. This is my dream. Being a father, tetap hewan diurus, tapi lebih prioritas anak-anak. Aduh, spending time with them, quality time with them, seeing them grow. Itu sih, with my wife of course gitu. Bukan other wife ya. Bukan otherwise. Baru gue ngomongin gue. Enggak, karena gue tahu dia sebelum dia plesetin. No. Karena gitu, tadi dia ada kepikiran untuk poligami. Iya. Aduh. Enggak. Tapi lu nggak ketakutan anak lu bakal kenapa-kenapa sama Hewan itu kan? Dia harus bisa dong. Apa yang gue lakukan, bukan harus bisa bahwa kita harus mengerti bahwa tiap anak beda ya. Kita punya anjing, anakannya Snowy di 4. Prince B Sugar Junior, itu 4-4-nya beda. Gue banyak belajar dari situ juga. Nah, anak pun akan kayak gitu. Cuman kan kita akan do our best untuk ngelatih dia untuk berani. Kalau memang dia nggak suka itu sama hewan ya, mungkin dia punya kelebihan di bidang lain. Gitu. Oke, nice. Gitu bro. Oh iya Kak, lu kan spesialis kretek-kretek tuh kan. Namanya apa? Kairo ya? Kalau dunia kedokteran, kalau gue namain kretek abal-abal. Okay. Gitu. Jadi gue ceritain sedikit ya. Jadi chiropractitioner, orang yang lakuin ya, atau chiropractic itu adalah orang yang mendapatkan sertifikasi atau license lewat sebuah kursus gitu ya, selama 4 tahun di Amerika. Pelatihan. Nah, kalau gue waktu itu karena gue udah belajar sendiri, akhirnya gue ambil ya bisa dibilang sertifikat atau license gue dari Master Chris. Dia ahli tulang juga, namanya bone setter dari Malaysia gitu. Dan itu biayanya pasti mahal ya? Mahal. Untuk ngambil ini ya kan, sertifikatnya kan. Dan untuk prakteknya juga mahal kan? Dengar-dengar bisa sampai puluhan juta. Kalau untuk orang bayar, iya. Ya range-nya bisa dari berapa ratus ribu sampai 10 juta. Tergantung. Case-nya apa? Case-nya apa atau treatment-nya seperti apa. Yang paling susah untuk diobatin itu case-nya apa? Ini untuk masalah tulang. Tulang. Banyak sih ya. Tapi lebih sering sih ya yang lebih umum ya. Itu berhubungan dengan tulang yang bentuk yang optimal atau di mana yang namanya saraf kejepit. Sebenarnya saraf kejepit itu bukan saraf kejepit. Jadi pada saat vertebrae atau tulang belakang kita itu di antara kan ada disk. Nah, di saat disknya ketekan, disknya itu akan rupture atau keluar. Nah, itu akan neken saraf. Jadi bukan yang kita bayangin nih saraf kejepit gitu enggak, tapi disknya kita ini yang keluar untuk neken saraf sekitar, dan itu sensitif banget. Itu bisa buat sampai bisa ngerasa lumpuh atau kebas atau kram dan semutan dan lain-lain. Kalau untuk kasus skoliosis itu Kak, itu bisa disembuhin dari Kairo nggak? Tergantung tingkat keparahannya. Ada derajat tertentu yang udah nggak bisa. Tapi mungkin kalau diketahui awal, karena seringkali skoliosis atau bentuk tulang belakang yang abnormal itu disebabkan oleh panjang kaki yang nggak rata. Nah, kalau itu udah ditemuin dari pas dia masih muda atau kecil, kita benerin, ditambah dengan olahraga untuk menunjang ototnya, itu bisa kita benerin. Cuma kalau udah parah, berat. Ini seru nih, kalau what is apa pendapat lo? What is your income about opinion? Pendapatan. Opinion. Oh, sudah Income pendapatan. Oh ya itu. Apa opinion lo sama Ida Dayak? Gini,
Gue lihat beberapa videonya. Ini kan seru nih ya, kita kan Iya. dia kan sebagai yang masternya di bidang urut. Bukan urut dong. Gini, jadi gue udah ngeliat beberapa video dia. Ada beberapa orang yang memang kasusnya itu udah parah dan nggak bisa disembuhin. Dan itu adalah mungkin yang kalau ngeliat dia pegang dari ini udah ngample gitulah, set dilurusin lagi, ya memang lurus, tapi ntar kembali lagi kayak gitu. Tapi ada beberapa orang yang dislokasi, dia nggak bisa ke dokter, takut apa. Nah, misalnya nih elbow kita dislocation nih, ya sebenarnya itu tinggal kita cari titik yang buat klek masukin. Nah, dan dia bagus, dia soft, santai. Jadi Sambil joget. sambil joget. Jadi Basah, dikit-dikit basah, itu jangan dong. kan kadang kita kalau ke dokter apa ke orang yang udah bener-bener udah tahu nih dia mau kita apain ya kan jadi parno kan. Jadi tangan juga ngenceng. Nah, di dia tuh mungkin orang kayak oke, ikut-ikutin, tapi dia dengan cara halus dia cari titik untuk mengembalikan tulang-tulang yang dislokasi. Make sense, bener gitu. Dan itu make sense ya sebenarnya. Make sense sangat gitu. Berarti bukan ada yang bilang settingan, ada yang bilang apa, ada ya ilmu Enggak itu sih, ya? menurut gua ada dan itu wajar aja gitu. Kita datang shoulder dislokasi emang ada gerakan buat kembaliin masukin itu lagi dan mungkin dia udah terbiasa sama dia tahu dia ngerasain lewat pengalaman klek masuk lagi. Gue ngeliat kok beberapa dan emang real. Nice. Berarti itu jatuhnya terapi ya, Kak? Terapi. Coba praktikin ke Meli dong. Keluhan lo apa nih Mel? Kalau masalah tulang? Biasa. Apa? Sini, punggung ke bawah. Punggung ke bawah. Oke, ini back ya? Ya. Back ya. Back pain. Back pain. Oke. Nah, jadi ada matras. Ada. Boleh pakai matras. Oke. Boleh dong. Nah, Oke. udah siap nih Udah, buat ready praktek. Boxnya udah. Kita buktikan ya. Iya. Panjang kaki dia sama atau enggak? Ayo. Kaki gue basah. Oke, jadi Panjang sama. oke. Terbasah lagi lu pegang. Ayo Mel. Kepalanya di sini, Kakinya basah. telentang, kakinya di situ ya kita lihat ya. Oke. Sini Mel. Ayo, kepalanya di sini. Telentang apa tengkurap? Telentang. Bisa Buka kan lu? juga biar gue bisa. Lu taruh kulkas dulu lah. Telentang dulu, telentang dulu. Sabar, kulkas Kak. aja. Gue kira gue bisa ini dibongkar basah. Gimana nih? Oke, telentang ya, telentang. Telentang. Salah ya? Menantang lu. Oke, naik lagi, Iya naik. Kakinya lurus, kakinya lurus. Waduh. Kakinya lurus, alright guys. Jadi, first of all kita akan ratain badannya dulu. Lihat ke atas aja. Maksudnya kayak lihat-lihat. Gue. Kok posisi Korey gak enak banget? Kayak gini deh. Oke, tangannya ke samping badan. Enggak, gue gini. Oke, tangannya ke samping badan. Oke. Oke. Kita posisiin dulu. Nah ini, waduh, ini miring-miring badannya. Belum disemuring. Oke, kita lihat ya. Aduh, ini sih kayaknya sih kakinya nih udah beda nih. Jadi Iya. yang akan gue lakukan adalah gue akan pastiin ini level shouldernya, nggak apa-apa. Hidung, selangkangan sama kaki udah satu baris. Nah, dari sini udah kelihatan nih kaki kanannya lebih panjang. Iya. No, Iya. dari Tapi aku atas nih nggak kita kayak gini nih. panjang. Look how, lihat bedanya. Lihat nggak bedanya nih? Aduh, belum mani pedi. Kanannya segini. Ini bedanya hampir 2 cm guys. Ternyata ada beneran loh dengan orang beda. Kakinya lebih panjang loh anjing. Oke, nah jadi kaki kanan lebih panjang kan. Tiap dia jalan ini akan naik. Nih, tuh akan kayak gitu. Tiap dia jalan akan nge-push. Nah, sedangkan pinggul ini adalah fondasi buat tulang belakangnya. Kalau tiap dia jalan naik, dia akan miring. Nah, jadi ruas-ruas yang harusnya balance akan lebih seperti ini. Nah, ditambah dari atas ada added weight ketekan, sakit lah backnya. Nah, kita akan coba benerin ini. Apakah akan bener? Belum tentu. Tapi we'll see. Karena ada saatnya orang ada yang jatuh udah permanen atau ada yang butuh beberapa kali atau ada yang memang bawaan lahir. Itu yang sulit, itu yang paling sulit. Nah, kalau bawaan lahir gimana, Bro? Gimana kalau bawaan lahir? What do we have to do? The bring of the bird. Bawa bring kan bawa. Enggak, tapi gimana? Harus gimana? Terus gimana? Harus pakai sepatu yang sole di dalamnya lebih beda buat adjust biar rata. Oh, tapi Mau itu nggak mau. works, itu bisa works. Of course, karena dia akan membuat pas dia jalan rata karena di dalamnya itu udah disesuaikan sama panjang kaki berbeda. Ini kalau bawaan lahir. Oh, pernah ada pasien yang Banyak. Oh, mesti pasien yang kayak gitu ada. Ada gitu. Oke, relax ya. Relax dulu, chill, lemes. Ayo. Aduh, kaget juga gue. Hampir Oke. Oke. Lemes, relax. Relax, lemes.
Bagaimana? Punya gitu gimana? Bagaimana desah lo? Ada gitu. Oke. Nah, kita biasanya kalau orang yang panjang kakinya beda, itu ada masalah di pinggul nih. Jadi, yang harus dilakukan, kita harus adjust the selangkangan, bro. Oh, I like it. Iya, tapi di sini, pengen di sini kok. Nggak aneh-aneh. Jadi, rapetin sekuat tenaga. Jepit, bayangin lagi jepit dia. Untuk gak lepas, oke? Ayo dong. Jepit yang keras, Gini. Ya, kita dengerin. Jepit yang keras, terus. Harus kurang keras. Okay. Powerful. Oke. Nah. Gak usah adu-adu, biasa aja. Aduh. Ada suaranya, gak usah pakai suara. Tapi Mel. Enggak. Oke, nah itu buat nge-adjust langkah. Nah, sekarang kita tengkurap. Kita do her back ya. Tengkurap. Kita do her back. Tengkurap yang bener lah. Lu lagi dilukis apa? Ya bener udah. Oke, tengkurap. Nah, tangannya biar nyaman gini ya, di samping badan gini nih, biar nyaman. Bisa. Ya udah. Sumpah demi apapun. Sumpah. Kegedean. Gak bisa. Penyok. Ini takut meledak anjir. Ini just back-nya gimana ini? Lu baru sadar kagak bisa. Oke, berarti kita punya cara yang lain, duduk aja bersila. Gak apa-apa, ada banyak cara. Ada banyak cara. Oke, duduk di sini bersila. Iya. Bersila, oke. Kita akan pakai cara yang lain. Tangannya di belakang leher seperti ini. Di bawah rambut aja lebih enak. Oke. Kita posisiin, nanti buang napas. 1, 2, 3, buang napas. Wih, bunyi. Bunyi ya? Selalu ada sahannya, dia kenapa sih? Gimana enaknya tuh? Wih, oke. Nah, yang terpenting adalah lower back-nya. Oke, tiduran miring ke arah sini dulu. Tiduran miring ke arah sini, like this. Oke, tenang aja biar aku posisiin nanti, relax. Oke, let this fall. Alright. Mana audio tadi? Kita tempel di sini. Minjem tangan kanannya, twist lihat ke atas sedikit. Set. Nah, oke. Pegang shoulder. Oke. Alright, tenang, lemas. Wih, bunyi. Ngeri banget. Gimana? Tuh, Asik ya? Enak. Oke. Asik ya? Nah ini biasanya tuh buat orang-orang yang habis melahir. Kenapa lidah-lidah keluar-keluar gitu, Bro? Oke. Udah kayak chameleon gue pas mau dikasih jangkrik ya. Gini-gini. Lik. Gue gitu kadang-kadang lu bilang lik. Iya, lik ya. Lik. Ke arah sini, oke. Udah, sini ya. Tenang aja dulu, nanti gue akan posisiin. Oke. Tangan kirinya pinjam. Bunyinya kenceng banget loh. Set. Dia nggak bisa diem Kenapa dia. namanya kretek abal sih? Bukan kretek beneran ini. Iya, karena udah pakai nama itu jadi tanggung. Kita lanjutin aja. Oke, lemes dulu, lemes. Wih, bunyi. Beneran bunyi. Alright. Lagi dong. Nah, leher sekarang leher. Ini penting banget. Leher. Sebenarnya ini secara intensity ini kita masih pakai intensity yang low. Kalau kita ngomong bunyi bisa bunyi lebih banyak lagi. Tapi tiap orang tuh beda. Jangan sampai gue pakai power yang lebih, ternyata di dia jatuhnya malah berlebihan. Jadi kita sama orang baru tuh selalu slow. Oke, sekarang bersila lagi, lihat ke depan please. Urat leher. Relax. Yang bermasalah urat malunya gini. Lemesin. Gak punya urat malu. Tapi pas leher gak boleh ketawa ya. Iya, jangan ketawa. Harus benar-benar chill and relax. Karena takutnya pas kita lagi mau adjust, dia yang ketawa malah nahan. Oh iya. Sekolah. Wah, tapi ini juga keras nih. Keras nih. Waduh, keras. Tegang terus ini. Seriusnya tegang terus ini. Serius, biasanya kalau cewek itu di sini tuh harusnya soft gitu. Ini otot-otot tegang. Ini plot twistnya gue terasin. Jangan ketawa. Jangan ketawa, Mel. Mati lagi. Kita cek dulu apa flexibility-nya. Oh, bagus. Bagus. Alright. Kita mulai ya. Kenapa gue yang deg-degan ya? Bro, sorry gue nggak belakangnya. Gak apa-apa. ya. Siap. Lemesin. Good.
Tangannya di kiri sini. Ke bawah. Just let it rest. Jangan ditahan, let it rest. Let it rest. Tidurin. Wah. There you go. Pusing. Alright. Gimana? All good? Oke, sebelahnya ya. Biasanya ngantuk. Karena apa? Blood flow-nya langsung lancar ke otak. Oh gitu. Jadi makin pinter. Agak jangan lihat kiri ya Mel. Oke, tenang, relax. Pak ini sebelah sini. Iya. Iya, jangan lihat kiri Mel. Let it rest aja. Lemesin, tidur. Tenang. Kayak kru mau ada kru. Lemas. Dan ini tuh harus benar-benar terukur. Jadi bisa dilihat gerakannya tuh nggak ekstrim, dikit cuman karena intensitinya pas dan shocking untuk dia bunyi. Oke, relax. Lemas. Habis. Oke. Nah, sekarang kita tarik. Kita dikompres. Bukan dikompres, tapi dikompres dan renggangin tulang belakangnya. Oke. Ini gantian, palanya di sini. Kaki di rumah. Kakinya di situ. Iya. Terlentang. Sorry, terlentang. Nah, I need your help, bro. Oke, Jadi, what I need you to do is, kaki lurusin, adalah dari atas sini aja. Tangannya dilingkarin sama dikasih pressure dikit. Oke. Biar nggak lari kemana-mana. Oke? Tangan dipeluk aja, relax. Sukori mukanya. Enggak, Serius, tenang. Oke, tiduran aja, relax. Angkat dulu kepalanya sebentar, turun lagi. Tahu lu. Oke, ini harus tenang ya, harus tenang and relax. Oke, kita stretch dulu, tarik napas yang panjang. Keluar, buang. Good, nice. One more, napas yang dalam. Buang. Berlanjutan. Efeknya gitu. Kayak gitu ya. Kita mau buktiin dulu nggak kakinya nih? Iya, Kita buktiin ya. Ayo Mel, kaki lu Mel. Walaupun ini secara gerakan ya bisa dibilang 40% lah. Tapi mudah-mudahan sih ada perbaikan. Ini cerita yuk. Yuk. Lu kenapa jadi berontak-rontak gini? Ayo bangun. Gila lemes banget ini, beneran deh. Tapi enak. Tapi jujur waktu lu dipijit sama lawan jenis, kalau kita kan cowok dipijit lawan jenis cewek, ada rasa. Gue gak pernah ke Deltas, Pak. Sorry banget. Iya nggak ada buat cewek juga, cuma ada rasa ini sendiri. Kita lihat kaki ya. Gak ada. Gue gak mesum kayak lo. Nggak ada. Sorry banget. Coba tiduran lagi, oke kita lihat kaki. Bismillah. Oke, tenang seperti itu. Ratain lagi. Oke. Lihat bro. Oh iya. Kok bisa gitu ya? Jadi bukan gimmick. Jadi tiap ruas yang ada yang kehempit itu ujung-ujungnya tuh sampai sini Memanjang. jadi beda. Oh, iya. Nah, pas udah bener-bener semua diratain seperti ini. Tinggal dia maintain dengan postur yang baik, olahraga dan lain-lain. Back dia emang butuh berarti. Tadi asli dingdet tadi lu, beneran gua nggak Beda kan? Beda. 2 senti bedanya. Iya, beda Tadi gua lumayan. berpikir paling ini kurang. Ya, keder. Nah, Keder. Tapi ini amazingnya gini. Jadi gini. Pada saat tulang kita rapihin, walaupun ke posisi yang lebih baik, the whole nervous system itu belajar. Jadi yang terjadi sama dia apa nih saat ini? Jadi badan lagi menyesuaikan dengan posing baru. Makanya biasanya abis itu disuruh jalan gitu. Dan kadang kita feel kayak calm and light karena banyak darah ke otak flowing gitu. Jalan. Nanti aja lah. Pengen langsung tidur. Tapi cewek-cewek berpayudara besar itu memang memiliki masalah itu kah? Sama halnya kayak ibu-ibu yang misalnya hamil, itu kan extra weight. Nah, alhasil itu mendorong ke depan. Jadi badannya akan kompensasi dengan mundur tarik ke belakang. Nah, itu akan membuat pressure di lower back, ketekan.
Dan untuk waktu yang lama, akhirnya jadi yang ada yang kejepit lah, ada saraf yang ketekan. Nah, dengan extra weight-nya dia juga, dia pasti harus gini terus. Gak mungkin kan dia jalannya begini. Akhirnya itu bikin lower back. Makanya tadi abis dikretek pasti you feel better. Masih untung kaki lu 2, coba pedagang kaki 5 tuh. Apa tuh? Berapa tuh? Bayangin. Iya, banyak banget tuh ya. Banyak banget. Capek tuh ya, gila ya. Makanya. Ini kita masuk ke segmen selanjutnya, ada SKJ, subscriber kasih jatah. Ada subscriber kasih pertanyaan. Nexera Edik, nggak ngerasa geli apa bang sama ular? Oh, ini seputar fauna ya. Oke. Hobinya fauna, nggak ngerasa geli apa bang sama ular? Enggak sih, karena udah terbiasa. Siapa nih, buat gua kan? Iya, betul. Enggak, biasa aja sih, karena udah terbiasa sih megang ular dari kecil, udah sering juga nangkep ular, jadi ya nggak ada rasa geli biasanya, malah ngerasa enak gitu. Karena mereka itu kan berdarah dingin, jadi pada saat kena badan kita tuh ngerasanya tuh kayak adem. Pernah ada pengalaman buruk nggak tuh, Boy? Kemarin pas lagi ngeluarin si Cantik, karena lampu dalam ruangan, karena dia albino, jadi kita nggak bisa terlalu ngeliat kalau dia tuh lagi pucet. Kelihatannya kuning-kuning aja. Yaudah kita syuting sama Snow Yu. Kita bawa keluar, baru pas kena matahari yang natural warnanya, ya ini sih lagi mau ganti kulit, which means galak. Jadi dia agak striking. Nah pas lagi megang kepalanya dia nggak maksud gigit. Cuma nyangkut doang 2 gigi taringnya langsung sobek dalam. Ini udah oke sekarang 2 garis itu, tapi wah darahnya nggak berhenti ya. Paling hal kayak gitu itu kan lebih ke apa ya, kecelakaan lah gitu. Bukan dia bermaksud jahat gitu gue. Paling itu sih. Nat Giovanni, memelihara anjing tuh ribet nggak sih? Melihara satu nggak terlalu, melihara banyak lumayan ribet. Tapi kalau kita memang suka hewan itu, kita udah tahu cara ngelatih, ngerawatnya sebenarnya nggak. Karena enaknya anjing adalah kalau kita udah bisa ngelatih dia tuh udah bisa ngikutin hidup kita. Dia tahu jadwal kita. Dia tahu jam berapa dia mau makan, dia tahu dia harus tidurnya di mana. Tapi kalau kita nggak latih, di situ anjing jadi ribet. Dia mau semaunya, dia berantakin, dia ngebalikin tempat sampah. Tapi anjing yang terlatih kayak Snowy udah enak banget. Masuk mobil masuk, turun, disuruh di pojokan, gitu. Tapi ngelatih anjing itu memang benar-benar harus dari kecil atau dari usia beberapa bulan masih bisa? Bahkan kalau terlalu kecil nggak boleh, karena dia sama kayak anak kecil masih main. Jadi umur 2 bulan, 3 bulan dan itu pelatihan ringan gitu. Tapi anjing yang udah berumur pun memang lebih sulit karena penyerapannya nggak semaksimal pas muda, pas kecil, tapi tetap bisa. Nah ada pertanyaan nih dari Pendi Kusuma 3, hobi burung nggak bang? Wah sebenarnya hobi gue tuh semua hewan suka gitu. Gue pernah main murai, pokoknya burung-burung kicau gitu. Terus gue suka burung merpati juga, burung merpati pos. Dulu zaman-zaman suka ngelepas dari jauh balik lagi ke rumah gitu. Suka ayam-ayaman banyak di rumah. Gue mau nanya nih, di belakangan ini lagi heboh bisnis tokek, katanya yang hadiahin duitnya 200 miliar. Kalau tokek itu panjangnya Gila, 45 ya, itu ya. cm. Kalau misalnya beratnya di atas 4 ons. Dan orang tuh pada berbondong-bondong percaya. Secara fisik, secara anatomi mungkin nggak? Tokek bisa gede. Tokek di alam liar itu bisa gede, definitely gitu. Karena mungkin aku udah dengar kan kabar itu tokek harganya ratusan miliar, banyak orang yang ketipu bahkan gara-gara hal itu. Iya. Gua kalau untuk penjualannya apakah real bisa dijual segitu gua nggak tahu, tapi apakah tokek bisa gede gue yakin bisa gitu, karena mirip-mirip sama buaya gitu. Buaya itu salah satu hewan yang dia nggak akan pernah berhenti bertumbuh. Jadi terus aja gitu. Jadi kalau dia dapat makan yang perfect, dan dia nggak ada ancaman dan dia nggak sakit, dia akan keep on growing terus. Termasuk yang kita bicarakan tokek rumah nih ya, karena yang katanya dicari itu tokek rumah yang besarnya di atas 4 on susah. Memiliki inian katanya memiliki obat HIV, padahal sampai sekarang nih belum ada penelitian. Pak. Iya, belum ada. Katanya yang bikin harganya mahal tuh itu cuy. Gila sih ya, tapi gue sendiri tuh penasaran banget gitu. Berapa kali tuh ada di WhatsApp nawarin gitu. Pernah ada juga, ini temen gue ada toki nih, panjangnya misalnya 40 cm atau berapa gitu. Tapi ya harga-harga segitu malas juga. 200 miliar cuy. Gila ya. Gila ya. Iya, banyak yang ketipu karena hal itu. Iya. Kayak gitu. Selanjutnya ini ada siapa lagi? Ada Gokilisme. Pernah dapat ide dari hewan nggak? Sebenarnya kalau dapat ide dari hewan sih enggak, tapi kita belajar banyak dari melatih hewan. Jadi kayak punya anjing itu kan kayak punya anak kecil. Anjing itu kan basicnya tuh kayak anak kecil umur 2-3 tahun. Kita belajar kesabaran, kita belajar gimana cara ngelatih gitu. Dari situ sih paling.
Panis Caca, Bang, pencegahan utama kalau kita kena nggak sengaja kegigit ular gimana? Oke, gue bukan ahli ular banget, tapi satu hal, kalau kita digigit sama ular yang nggak berbisa, otomatis kita jangan narik. Oke. Gitu, karena ular itu punya gigi puluhan, sangat banyak dan tajam. Kalau kita tarik, yang ada kita akan sobek. Nah, jadi pada saat kita digigit ular, gimana cara kita tenang untuk dia ngelepas? Kalau ularnya melihat kita sebagai mangsa, dia nggak akan ngelepas. Gimana caranya? Kita cari misalnya cuka atau Coca-Cola atau sejenis minuman soda untuk kita tuangin, membuat dia nggak nyaman untuk dia lepas. Tapi kalau untuk ular berbisa, apa yang gue belajar dari teman-teman, mereka akan membuat kayak insisi-insisi kecil di situ untuk membantu ngeluarin darah agar bisanya ikut keluar. Tetap ada yang keserap oleh badan, tapi at least ada yang keluar, itu sih. Dan jangan terlalu banyak ngegerakin posisi itu. Kita digigitin, jangan digerak-gerakin, malah wah makin nyebar gitu sih. Dan pasti tentu langsung ke rumah sakit untuk dapat antibisa ya. Oke, jadi banyak banget yang kita dapatkan kan, pengetahuan tentang hewan, pengetahuan tentang pijit, pengetahuan tentang apa lagi. Dia langsung woles, lihat dong. Iya, lo kalau langsung woles, langsung zen, tenang, tapi nggak apa-apa. Itu efek-efeknya seperti itu. Ya, sekian mungkin episode Kosan Vicky Mau kali ini. Sampai ketemu lagi di next episode. Komen down below juga buat next guestnya. Dan thank you juga buat Mr. My Brother. Thank you guys. Thank you for having me guys. Thank you for having me. Bintang tamu siapa lagi mau kita datangkan, narasumber siapa lagi mau kita datangkan. Saksikan terus Kosan Vicky Mau.